wabarakatuh. Saya Iis Fitriani, CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama teman kerja saya, yaitu dari SDN Buaran Bambu 5, Ibu Eti Sumarti. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Baik, Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas yang tujuannya untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran Ibu Eti selama di kelas. Poin yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Eti ingin capai? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam proses belajar mengajar di kelas yaitu menggunakan pembelajaran yang berpatokan kepada RPP. Adapun tujuannya yaitu ingin saya capai ada 3, yaitu poin pertama, siswa mampu memahami materi tentang negara-negara ASEAN. Yang poin kedua, siswa dapat mengidentifikasikan tentang negara-negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Yang poin yang ketiganya, saya dapat menjelaskan dan menyebutkan negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, baik. Untuk poin yang kedua, apa area pengembangan yang Ibu Eti gunakan? Dalam area pengembangan tentang saya menggunakan yaitu area pengembangan satu pengetahuan, kedua area pengembangan keterampilan. Adapun area pengembangan pengetahuan yaitu mencakup pengembangan pengetahuan siswa, menelaah pengetahuan tentang pengertian ASEAN, sejarah ASEAN, tujuan ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan area pengembangan keterampilan yaitu meliputi pengembangan keterampilan yaitu anak merangkum tentang materi ASEAN. Baik, bagus sekali dalam pemaparannya. Dan poin yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu Eti yang menyangkut strategi, model, metode, dan media pembelajaran? Dalam rancangan pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kesiapan belajar siswa yang berintegrasikan pembelajaran siswa emosional, pembelajaran sosial emosional, yaitu dapat 4 poin. Poin pertama, melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kelompok siswa. Yang poin kedua, model pembelajaran saya menggunakan model berbasis masalah. Dan yang poin ketiga, metode pembelajaran menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan media yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu menggunakan laptop, LKPD, dan PowerPoint. Oke, bagus sekali ya. Dan kapan akan melakukan observasi kelasnya, Ibu? Insya Allah akan kami lakukan pada hari Kamis jam 9 sampai jam 10.30. Terima kasih. Baik sekali. Nah, dari pemaparan Ibu Eti saya sudah bisa membayangkan bagaimana Ibu Eti akan menggunakan strategi pembelajaran, media, metode, serta model pembelajaran ketika akan observasi kelas. Nah ya, jadi selanjutnya kita akan berjumpa lagi untuk Kamis minggu depan ya Ibu ya. Insya Allah. Semoga keadaan kita selalu sehat. Amin. Ya. Dan terima kasih juga untuk waktu dan tempatnya. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, mimpin temannya. Duduk bersiap. Siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa teman kalian yang nggak masuk? Adit sama Anissa, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. 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 Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Nah, mau belajar nggak? Mau. Ya, kita belajar mengenai berdirinya negara ASEAN. Siapa yang tahu pengertian ASEAN? Baim ke depan. Perhimpunan kerjasama bangsa-bangsa Pengertian negara ASEAN, perhimpunan. Asia Tenggara. Ya, makasih. Ada berapa anggota yang mendatangani negara ASEAN? Ayo masuk. Diri. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Filipina, udah. Dan siapa juga yang tahu tentang kerjasama di antara negara anggota ASEAN? Yuk, satunya coba siapa? Kartun Upin Ipin adalah film Upin Ipin yang ada pada nonton di televisi adalah film tentang kerjasama kebudayaan di negara mana? Negara Malaysia. Suka nggak nonton film? Suka. Nah, kita sekarang perhatikan dulu ya pengertian tentang ASEAN. Secara bahasa ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation atau perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Adapun negara-negaranya yaitu meliputi Indonesia, mana itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, apalagi Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, terus Filipina. Ya, tujuannya mempercepat apa? Ekonomi, terus kebudayaan, terus olahraga, industri, pertanian. Itu banyak ya kerjasamanya. Bidang pertukaran belajar. Itu kemudian apalagi tentang ilmu pengetahuan atau iptek. Sekarang kita lihat dulu mana ya tentang benderanya, tulis benderanya. Yang negara-negara di ASEAN benderanya itu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, juga Darussalam. Sudah ya? Ya udah. Sekarang kita ke intinya saja. Ke intinya yaitu bagi 3 kelompok. Siapa salah satu yang bisa menjawab? Ya, ke depan. Zahra ya. Ya.
1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Singapura, 4 Brunei Darussalam, 5 Thailand. Ya. 1 siapa lagi? Coba. Ya, kamu Fajri. Fajri tuh sih. 1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Singapura, 4 Thailand, 5 Brunei Darussalam. Udah, pelajaran kita sampai sini aja mengenai peta. Tuh, sekarang peta Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ada berapa jumlahnya? Ada 10. Ya. Coba siapa yang bisa bendera Filipina ke depan? Tunjukkan. Ayo, Baik. Mana yang Filipina benderanya? Yang mana Filipina? Yang ini, Bu. Tangan kanan. Ya udah. Udah, duduk. Udah, sekarang sampai di sini pelajarannya kita kita rangkum fokus ya, bahwa negara ASEAN adalah negara-negara yang bernasib sama karena tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain atau oleh bangsa kolonial, terutama Thailand yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, jadi dengan persamaan nasib ya, karena pernah dijajah oleh bangsa lain. Di bidang pendidikan itu tentang penukaran pelajar. Di bidang kebudayaan tadi siapa tuh? Upin Ipin. Di bidang olahraga apa saja? ASEAN olahraganya, PON ya, ASEAN pertukaran olahraga. Di bidang industri juga ada tentang pabrik-pabrik. Di bidang apalagi iptek, pertanian, apalagi iptek, teknologi, banyak ya. Kebudayaan, pertukaran pelajar, boleh budayaan ya. Tadi film teh Ipin dan Upin, film kita juga ditukar dengan ke Malaysia atau ke Thailand, banyak ya. Jadi pertukaran di antara pelajar, kebudayaan. Nah, dengan negara ASEAN itu tidak kerjasama di bidang politik militer, tidak kerjasama kita punya kerjasama di bidang ekonomi, olahraga, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pertanian, terus iptek, apalagi industri itu ya. Jadi banyak ya. Udah, sampai sekian dulu. Udah. Oh iya, sekarang kita sekian dulu pelajarannya sampai di sini. Coba sekarang kita untuk penutupan memimpin doa. Semoga teman-teman kita yang tidak hadir sehat kembali. Ya, kita bisa bersekolah lagi. Ayo, doa. Duduk bersiap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sudah. Nanti dulu dia suruh duduk dulu. Oh, Rapikan bukunya gitu, Mama. coba dia dirapikan dulu itunya, buku-bukunya. Dan sebentar. Dan apa masuk aja. Ya, yang sini dulu, sana dulu. Ayo, sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, cobain belajar ini. Makan dulu di kelas. Udah? Aduh, jangan ngomong. Ya udah selesaikan ya. Udah, makasih ya. Ya udah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Fitriani, CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi, dan saya sekarang ditemani oleh rekan sejawat saya dari SDN Buaran Bambu 5, yaitu Ibu Eti Sumarti SPD. Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi kelas? Bagaimana ya? Perasaannya ya lega lah. Lega setelah berhasil, anak-anak juga merespon semuanya. Semua materi sudah diberikan, tapi ada anak sebagian yang tidak kurang menanggapinya. Mungkin emang ada anak tidak semua itu pandai, cuma ada lega aja, udah melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik. Anak. Terima kasih untuk jawabannya, dan ceritakan kembali tahapan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Ibu jalankan. Dalam proses perencanaan pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi kesiapan belajar siswa yang berintegrasikan pembelajaran sosial emosional siswa melalui 4 poin. Poin pertama, melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keaktifan siswa masing-masing. Yang poin yang kedua, model pembelajaran saya menggunakan model berbasis masalah. Kemudian poin yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yaitu diskusi, kelompok, tanya jawab atau penugasan pada siswa. Adapun yang poin ketiga, keempat adalah media yang saya gunakan menggunakan media laptop, media PowerPoint, dan media LKPD. Dan selanjutnya melalui pos pembelajaran, melalui area pembelajaran siswa, yaitu mencakup area pembelajaran 1 pengetahuan, 2 area pembelajaran keterampilan. Dan area pembelajaran pengetahuan yaitu meliputi siswa bisa menelaah pengetahuan tentang sejarah, tentang pengertian sejarah anggota ASEAN, sejarah negara-negara ASEAN, tentang tujuan negara-negara ASEAN dan jumlah semua negara-negara ASEAN, dan tentang keterampilan. Area keterampilannya meliputi keterampilan siswa merangkum semua materi pelajaran tentang negara-negara ASEAN. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, baik itu pengembangan keterampilan maupun pengembangan area pengetahuan, apakah sudah berhasil atau tidak, Ibu? Silakan. Ya, alhamdulillah dalam area pengembangan pengetahuan dan keterampilan tidak semuanya berhasil. Mungkin ada 85% lah dari anak-anak itu merespon. Ya, ada anak juga anak yang merespon. Ya, tidak semua anak itu pandai, ya, ada yang lambat merespon pelajarannya, pengetahuan atau keterampilannya, juga ada yang cepat. Itu saja. Ya, baik, terima kasih. Dan pertanyaan saya yang terakhir, adakah kendala yang dihadapi selama berjalannya proses pembelajaran di kelas kemarin? Kalau masalah kendala ya ada, ya, tidak mungkin mulus-mulus semua, juga ada sebagian anak-anak
Ada yang aktif juga ada yang tidak aktif. Itu saja. Cuma sebagian tapi aktif semua. Tapi ada salah satu, nggak sebagian ya, ada salah satu anak yang tidak aktif. Sebagiannya aktif. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu ya. Dan untuk wawancara ini, dan saya lihat dari jawaban dari Ibu Eti Sumarti sendiri ya, dan pembelajarannya alhamdulillah sudah ada peningkatan ya Bu ya. Insya Insya Allah. Allah. Amin. Ya amin. Dan semoga ke depannya lebih ditingkatkan lagi Ibu. Dan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu Eti Sumarti ya. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.